Tahun 2030 diprediksi pekerjaan desainer grafis dan akuntan hilang. Profesi desain grafis adalah salah satu pekerjaan yang paling terancam oleh kemajuan teknologi AI. Jadi di sini dari Kompas ya, katanya sih gini nih. Pekerjaan di bidang desain grafis dan akuntan diprediksi tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan, bahkan berangsur menghilang mulai tahun 2030 mendatang. Sumbernya ini dari World Economic Forum. Jadi si WEF ini melaporkan akan ada bidang pekerjaan yang mengalami penurunan tenaga kerja terbesar hingga 5 tahun ke depan, antara lain profesi desainer grafis dan akuntan. Nah, menurut laporan mereka juga pekerjaan desain grafis ini diprediksi akan menghilang karena semakin berkembang pesatnya teknologi. Jadi sebenarnya ini udah ramai di mana-mana, di Instagram, entah itu di TikTok, yang nyebutin bahwa tahun 2030 ini pekerjaan kita bakal hilang gitu. Jadi laporan ini itu didasarkan pada data 1.000 pemberi kerja yang mewakili lebih dari 14 juta pekerja di 55 negara. Katanya sih di sini tuh yang bakal kehilangan akibat itu yang pertama adalah postal service clients. Ke kantor pos sih iya sih, karena kan sekarang siapa sih yang mau ke kantor pos gitu. Terus yang kedua bank tellers. Bank tellers tuh yang ada di depan-depan untuk melayani nasabah ya, itu bakal hilang katanya. Terus data entry. Nah, data entry clerk adalah profesi yang bertugas memasukkan dan memperbarui data ke dalam sistem komputer. Oke, dia bakal tergantikan. Jadi di posisi 11 ini ada graphic designer yang akan hilang tahun 2030. Kenapa pekerjaan desainer grafis ini turun? Karena dalam 5 tahun ke depan yang bakal ngegantiin kita itu adalah AI. Oke, gini deh, jangan jauh-jauh. Sekarang nih, video udah bisa dibuat oleh AI. Terus bahkan gambar pun kayak gambar-gambar, misalkan gambar produk, bisa dibuat oleh AI. Bahkan kerjaan gua pun sekarang sebagai graphic designer di sebuah agensi pun mungkin dalam 70%-nya memakai AI, pakai Midjourney. Ini menurut laporan mereka juga nih, katanya sebanyak 86% pemberi kerja percaya bahwa AI akan mengubah bisnis pada tahun 2030. Dengan banyak dari mereka berencana untuk melatih atau meningkatkan keterampilan karyawan agar dapat bekerja dengan teknologi AI. 62% pemberi kerja berencana merekrut pekerja dengan keterampilan AI. Sementara 47% akan memindahkan karyawan dari peran yang terganggu AI ke posisi baru. Kita lihat komen-komen di Instagram ya. Ini ada dari Vana Alexander Fund. Banyak yang udah invest AI untuk posisi graphic design dari tahun kapan, termasuk kantor gue dulu katanya. Tapi secanggih dan sebagus apapun, klien high-end pasti komplain karena mereka bilang, "Iyuh gak mau brand dan produk aku desainnya dibikinin AI. Iyuh cheap, give me real people work." Tapi beberapa klien yang lebih awam atau dari skala bisnis lebih kecil gitu banyak yang gak masalah. Yang penting jadi lebih murah bayarnya, dan selama kelihatan rapi mereka oke-oke aja. AI ini pada akhirnya jadi tools yang membantu para desainer brainstorming atau ngerjain hal-hal murni teknis untuk mempercepat delivery aja sih. Kalau digantiin sama AI nanti yang klarifikasi siapa? Anjing. Gak terima kuliah DKV adalah kenyataan pahit yang gak pahit-pahit amat ternyata. Jadi admin udah paling bener. Ya rame sih ini. Kalau kalian mau cek ada di Instagramnya Mantap Funny. Jadi ini tuh salah satu bisa dibilang sih informasi terkini ya buat kita nih graphic design. Dan gue pun follow dan sempat collab sama Mantap Funny. Bagus banget, silahkan dicek Instagramnya. Jadi mungkin gue berbagi pengalaman. Kemarin itu ada proyek salah satu brand mobil terbesar di Indonesia, dan agensi gue ini bisa dibilang dia yang menghandle brand mobil tersebut. Dan gue salah satu graphic designer sekaligus art yang bekerja di brand tersebut karena gue masuk agensi ini. Nah di situ itu kayak hampir mungkin 70 sampai 80% itu AI, by Midjourney yang di scale up terus
sampai hasilnya jernih. Dari mulai stage di panggung, karena itu eventnya offline gitu, jadi dari mulai stage di panggung sampai dengan beberapa media print itu 70% itu dari Mid Journey. Ya, dari mulai background, dari mulai search image buat desainnya. Itu tuh kayak mungkin paling lamanya itu bahkan nyari di Mid Journey hasil gambar yang kita mau. Sisanya itu tinggal kita layout doang. Dari situ sih udah kebayang kayak bisa jadi ya benar 2030 graphic design mungkin akan hilang. Mungkin kedepannya kita itu cuman sebagai prompter sebuah desain mungkin, atau bahkan art direction untuk nge-prompt AI. Dan mungkin kita udah gak layouting lagi tahun 2030. Udah gak pakai Photoshop lagi. Udah gak pakai Illustrator lagi. Udah gak pakai Adobe yang kalah dengan AI yang gratisan. Ya, siap-siap mau gak mau sih, karena kalau kita gak adaptasi dengan AI, ya kita bakal ketinggalan zaman. Gue dapet juga ada tweet dari Aditya Indra.bayu. Dia bilang gini, kalau tidak mau menerapkan bebas, tapi skill desain itu tidak sespesial itu. Semuanya bisa bikin desain yang bagus asal ngerti basic design principle. Ini pun bisa dipelajari kurang dari 1 bulan. Udah gak perlu belajar di universitas kalau cuma desain. Ada komen, setuju, ngapain belajar desain, mending ternak lele. Anjing. Lagian kok ada orang yang mau jadi desain grafis. Terakhir gue ada quotes dari Instagram Tipokicks. Jika uang bukan faktormu, apakah kamu bakal jadi desainer? Ini nendang banget sih ke gue. Kayak anjing ya juga ya, selama ini dipikir-pikir gue ngedesain itu sebenarnya buat uang gak sih? Kalau lu gak mentingin uang, mungkin lu bakal jadi seniman, bukan desainer. Oke, sekian video untuk menemani makan siang kali ini. Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, kita sharing di sini. Terima kasih udah menonton. Goodbye.